Halo, sebelum kita masuk ke materi, ada satu update realitas penting yang harus Anda semua tahu. Sampai detik ini, perang antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung dan makin panas. Ini adalah fakta di lapangan yang nyambung banget sama topik krusial yang bakal kita bedah hari ini. Di episode sebelumnya, kita sudah sepakat soal satu hal. Di dunia ini, enggak semua negara itu kedudukannya sama. Ada negara yang jadi penentu arah dunia, ada yang ruang geraknya terbatas, dan ada yang cuma bisa ngebebek ngikutin arus. Nah, pertanyaan yang jauh lebih mendasar sekarang adalah, apa sih yang bikin sebuah negara itu punya arah yang besar, visi global yang jelas, sementara negara lain cuma bisa gigit jari dan bereaksi? Apakah karena militernya paling kuat, atau karena duitnya paling banyak? Itu berpengaruh, tapi itu bukan faktor utamanya. Faktor paling mendasar yang jadi mesin penggerak sebuah negara adalah ideologi negara. Banyak orang salah kaprah mengira ideologi itu cuma slogan politik kampanye atau materi hafalan PPKN. Padahal, kalau Anda baca literatur politik yang serius, seperti dalam kitab Konsepsi Politik, ideologi itu maknanya jauh lebih dalam. Ideologi itu wajib terdiri dari dua hal, fikroh atau mindset dan tarikoh atau metode mengimplementasikannya. Fikroh itu mindset atau pandangan hidup yang menyeluruh tentang manusia dan kehidupan. Ibaratnya, ini sistem operasinya, operating systemnya. Sedangkan tarikoh adalah metode praktis untuk menerapkan pandangan hidup itu di dunia nyata. Tanpa fikroh, negara bakal kehilangan kompas, dan tanpa tarikoh, ideologi itu cuma jadi teori halu di atas kertas. Dari ideologi inilah baru lahir yang namanya sistem politik, sistem ekonomi, hukum, sampai kebijakan luar negeri. Jadi, negara itu sejatinya adalah alat buat menerapkan ideologi. Kalau kita pakai kacamata fikroh dan tarikoh ini, di era modern cuma ada 3 ideologi besar yang mewarnai dunia. Yang pertama adalah Islam. Islam ini bukan cuma urusan ritual ibadah doang. Islam punya fikroh berupa akidah dan punya tarikoh berupa syariat yang ngatur urusan politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Secara konsep, Islam itu ideologi yang sangat paripurna. Sayangnya, realitas politik hari ini tidak ada satupun negara yang benar-benar menerapkan Islam secara menyeluruh sebagai ideologi negara semenjak runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Walaupun begitu, Islam adalah sebuah ideologi kehidupan yang memerlukan institusi negara di dalam penerapannya. Kedua, kapitalisme. Ini ideologi yang lagi merajai panggung global sekarang. Fikrahnya adalah sekularisme, yaitu memisahkan agama dari urusan publik. Mereka jualan kebebasan individu, demokrasi liberal, dan ekonomi pasar. Terus tarikohnya apa? Jelas, tarikoh utama mereka adalah penjajahan atau imperialisme. Mau bentuknya invasi militer gaya lama atau jeratan utang gaya baru, ujungnya tetap penjajahan buat memaksakan dominasi mereka. Ketiga, sosialisme atau komunisme. Ideologi ini berbasis materialisme. Ciri utamanya adalah kepemilikan kolektif dan kontrol negara yang sangat dominan. Walaupun Uni Soviet sudah bubar, ideologi ini masih dipegang sama beberapa negara raksasa kayak Cina atau Korea Utara. Jadi teman-teman, ideologi inilah yang jadi mesin negara. Negara yang punya ideologi nggak bakal bergerak acak ataupun random. Ideologilah yang nentuin apa kepentingan nasional mereka, siapa kawan dan lawan mereka, serta sejauh mana mereka berani berkorban. Makanya, jangan heran melihat kebijakan luar negeri Amerika atau negara barat itu selalu konsisten puluhan tahun. Presiden boleh ganti dari Bush ke Obama, ke Biden, dan sekarang Trump. Partai boleh ganti, krisis silih berganti.
tapi arah strategis mereka tetap sama. Kenapa? Karena yang berubah cuma aktor dan gaya mainnya, atau yang disebut dengan uslub. Tapi ideologi dan metode dasarnya atau tarikohnya nggak pernah berubah. Nah, peringatan pentingnya di sini, nggak semua negara di dunia ini ideologis. Banyak negara yang hidupnya cuma buat beradaptasi, ngikutin arus geopolitik, atau sekedar bergantung sama kekuatan negara besar buat ngejaga stabilitas rezim mereka hari ini. Akibatnya, posisi mereka di politik dunia sangat lemah. Mereka nggak punya misi global. Dari sini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih tajam. Negara mana yang benar-benar ideologis dan jadi dalang di dunia ini? Mana negara yang cuma jadi bebek pengekor? Dan mengapa dunia Islam hari ini tidak berada di posisi pemimpin? Dan yang paling relevan buat kita, Indonesia sebenarnya lagi ada di posisi mana? Kita bakal bedah ini lebih dalam di kesempatan berikutnya. Balik ke berita di awal video, perang yang terus meledak antara Amerika dan Iran, juga pembantaian yang nggak kunjung usai di Timur Tengah, itu semua bukan kebetulan belaka. Itu adalah hasil nyata dari ideologi kapitalisme yang memang metode aslinya adalah imperialisme. Semua itu intinya cuma satu, penjajahan dan perampasan hak hidup manusia yang lahir dari kerakusan ideologi mereka. Ini adalah baper, bicara politik dan peradaban. Kuatkan mental Anda, tinggikan literasi, dan jangan cuma mau jadi umat yang biasanya bereaksi secara emosional tanpa benar-benar paham ideologi apa yang sebenarnya lagi menggerakkan dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.